Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, pelajaran kita hari ini masih tentang persamaan trigonometri. Yang akan kita bahas ini adalah tentang inverse fungsi trigonometri. Sebelum masuk ke fungsi inverse trigonometri, terlebih dahulu kita mengingat kembali tentang sudut-sudut istimewa. Pada pelajaran kelas 10, kita sudah mempelajarinya. Adik-adik sudah mempelajarinya. Ini hanya mengulang sedikit sebelum masuk ke inverse fungsi trigonometri. Di sini ada saya buat untuk sinus, kosinus, dan tangen, dan sudutnya besarnya itu 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Ini dia ada tertera di sini. Kalau sinus dia 0, 30 dia setengah, 45 dia setengah akar 2, 60 dia setengah akar 3, 90 dia 1. Itu juga dengan cos dan tangen. Oke, masih ingat ya? Ini hanya mengingatkan kembali dan harus adik-adiknya juga, yaitu sudut berelasi dan kuadrannya. Nah, ini ada dia, sudah saya tulis di sini. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan. Di kuadran 3 yang bernilai positif itu tangen dan kotangen. Yang bernilai positif di kuadran 4 adalah kosekan dan sekan. Nah, untuk sudutnya, ya ini dia. Mulai dari sudut yang kuadran 1 mulai dari sudut 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Ini dia. 180 derajat kurang alfa, 180 derajat tambah alfa, ini 360 derajat kurang alfa. Oke, ini hanya mengingat sekilas saja. Nah, inverse fungsi trigonometri itu merupakan kebalikan dari fungsinya. Merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri. Nah, ini dia yang pertama. Y sama dengan sin X. Untuk X lebih besar sama dengan min pi per 2. Lebih kecil sama dengan pi per 2. Inversenya adalah X sama dengan sin min 1 atau sin inverse Y. Untuk Y lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1. Begitu juga dengan cos, Y sama dengan cos X. Untuk X lebih kecil sama dengan 0, lebih besar sama dengan pi. Inversenya X sama dengan cos min 1Y atau X sama dengan cos inverse Y. Untuk Y-nya lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1. Nah, yang ketiga, Y sama dengan tan X. Untuk X lebih besar min pi per 2, lebih kecil pi per 2. Inversenya itu adalah X tan min 1Y atau dibaca juga X sama dengan tangen inverse Y. Untuk Y lebih besar min tak hingga, lebih kecil min lebih besar. Untuk Y lebih besar min tak hingga, lebih kecil tak hingga. Oke, ini hanya untuk perkenalannya aja. Nah, sekarang kita akan membahas inverse fungsi yang pertama itu sinus. Oke, ini dia inverse fungsi sinus. Inverse fungsi sinus bisa juga nanti ditulis seperti ini. Sin pangkat min 1x atau arcus, ARC ini dibaca arcus sin x. Nah, sebelum kita pelajari tentang ini, inverse itu sama dengan merupakan kebalikan. Ini ada catatan kecil saya berikan. Sementara fungsi inverse itu sama dengan fungsi kebalikan. Nah, pertanyaannya, apakah semua fungsi mempunyai inverse? Nah, syarat fungsi itu dikatakan inverse, yang pertama dia itu harus fungsi satu-satu. Yang kedua harus fungsi padat. Nah, ini ada dia sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Ini ada nilainya dari sinus ya. Ada fx, fungsi fx sama dengan sin x. Artinya kalau kita buat dia x-nya 0, fx-nya 0, maka sinus 0 derajat, maka fx-nya adalah 0. Begitu juga dengan 30 setengah,
45 setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, sinus 90 derajat fx-nya 1. Artinya, jika sinus dia dibatasi, akan ada nilainya, akan merupakan fungsi. Akan dinyatakan merupakan fungsi inverse. Oke, itu dia kalau A ke B. Nah, kalau dia B ke A, inilah yang termasuk dia inverse. Fungsi inverse X. Nah, kalau dia tadi A ke B, dia itu merupakan fx sin X, fungsi X terhadap sin X. Nah, kalau B ke A, fungsi inverse X sama dengan sin min 1X, fungsi inverse-nya, sinus. Nah, kita ambilkan contoh, misalnya sinus 0 derajat tadi hasilnya 0, maka sinus inverse dari 0, ini 0 derajat sama dengan 0. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang lain kita ambil, misalnya sinus 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Maka sin inverse dari setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. Oke, itu dia untuk fungsi inverse. Artinya fungsi inverse itu dinyatakan apakah semua fungsi itu merupakan inverse, harus memiliki dua syarat. Yang pertama fungsi satu-satu, yang kedua adalah fungsi pada. Nah, ini dia gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini merupakan grafik untuk sinus. Oke, ini merupakan fungsi grafik fungsi sinus. Grafik fungsi sinus itu seperti gelombang ini. Oke, nah di sini dia grafik fungsi sinus ini belum dinyatakan sebagai memiliki fungsi inverse. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat. Dia tidak memiliki fungsi satu-satu dan fungsi pada. Ini dia ya fungsi gelombangnya dari grafik sinus. Nah, tetapi jika kita ambil batasnya, batasnya yaitu dari min pi per 2 sampai min pi, mulai dari min pi per 2 sampai pi per 2. Ini dia untuk fungsi sinus ya. Yang mana fungsi y sama dengan sin x, x-nya lebih besar sama dengan min pi per 2, lebih kecil sama dengan pi per 2. Ini dia grafiknya. Nah, untuk inverse-nya, inverse dari fungsi ini, inverse dari fungsi y sama dengan sin x yang dibatasi oleh ini dia grafiknya. Kebalikannya. Oke, jadi di sini dia min pi per 2, min pi per 2, ini min 1, ini 1. Jadi inilah gambar untuk inilah grafik untuk inverse y sama dengan min sin pangkat 1x, artinya kebalikannya. Ini dia bukan minus ya. Inilah dia grafik untuk grafik dari inverse fungsi y sama dengan sin pangkat 1x. Oke, nah kalau dia dibuat dalam rumus, inverse fungsi sinus itu y sama dengan sin min 1x, atau bisa juga dibuat y sama dengan arcus sin x. Nah, fungsi atau inverse-nya si y sama dengan sin min 1x itu adalah interval tertutup, artinya dia ada di batasnya, yaitu min pi per 2 sampai pi per 2. Oke, ini dulu materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar. Semoga dalam keadaan yang baik semuanya. Terima kasih.